Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan men-sharing kepada kalian mengenai beberapa jenis ikan cana berdasarkan kesan gue pribadi guys. Jadi mungkin untuk di video kali ini gue akan cerita aja soal kesan-kesan gue untuk ikan-ikan cana ini guys. Di sini gue akan coba jelaskan atau mungkin sebutkan ada 5 jenis ikan cana yang akan gue coba sharingkan kepada kalian mengenai kesan-kesan gue terhadap ikan-ikan ini guys, kayak gitu. Jadi mungkin apa ya, bukan penjelasan juga sih, ibaratnya gue di sini pengen cerita aja kesan-kesan gue terhadap 5 jenis ikan cana yang akan gue coba sebutkan nanti guys, kayak gitu. Sebelum ke videonya, gue akan coba cerita dulu mengapa sih gue tuh suka ke ikan cana. Gimana sih awal mulanya gue suka ke ikan cana gitu. Mungkin hal ini juga sama dengan kalian ya. Kalau menurut gue pribadi sih, gue suka ke ikan cana karena emang ikannya mudah dipelihara ya. Karena kan ikan cana ini dia nggak butuh yang namanya aerator ataupun filter guys. Namun kalaupun ada filter itu lebih baik ya, karena emang itu bagus sih untuk menjaga kebersihan air di tanknya. Cuman kalau mungkin nggak ada filter atau nggak ada aerator itu masih nggak masalah guys, karena ikan cana ini nggak perlu oksigen terlalu yang tinggi guys. Jadi nggak perlu ada kayak aerasi lah di tanknya itu guys, kayak gitu. Jadi ya emang mudah cara merawatnya, mudah meliharanya, dan juga pakannya nggak ribet, nggak rewel gitu kan. Itu sih yang membuat gue itu tertarik untuk melihara ikan cana. Mirip-mirip mungkin hype-nya ikan cana ini kayak ikan cupang ya. Karena ikan cupang juga dia mudah meliharanya, cuma butuh toples kalau nggak botol. Dan juga cara meliharanya mudah, cara ngasih makannya juga mudah gitu. Jadi hype-nya itu mirip-mirip ikan cupang sih ikan cana ini guys. Dan ikan cana ini juga banyak jenisnya ya, mungkin kayak sekitaran yang gua tahu mungkin sekitaran 10-an lebih lah kayak gitu. Dan yang di pasaran juga mungkin ya sekitaran 10-an jenis sih. Cuman gua pribadi sebenarnya belum punya semuanya ya, nggak punya semuanya. Di sini gue cuma beberapa mungkinnya kayak ikan cana maru, cana andrao, cana argus, asiatica, pulkra, apalagi ya limbata gitu kan. Kalau kayak mungkin stewarti juga gue punya gitu kan, kayak mungkin auranti, apalagi yang umum di pasaran ya kayak misal toman, itu gue nggak punya ya. Dan itu tiap jenis ikan cana kalau menurut gue pribadi ada ciri khasnya tertentu, ada kesan-kesan tertentu yang melekat di para kiper ikan cana gitu. Termasuk gue pribadi, tiap ikan cana ini memiliki kesan tersendiri untuk gue gitu. Kayak misal gue ambil contoh, kasih bocoran, misal ikan cana stewarti. Ikan cana stewarti yang melekat di gue itu adalah totol guys, karena ikan cana stewarti ini memiliki dot hitam di tubuhnya. Jadi misal contohnya kayak gitu ya, ada kesan-kesan tersendiri masing-masing ikan cana ini terhadap si kipernya guys, kalau menurut kayak gitu ya. Nah, berikut kesan-kesan gua terhadap 5 jenis ikan cana guys. Untuk ikan yang pertama yaitu ikan cana andrao guys. Nah, ikan cana andrao ini yang melekat di pikiran gua gitu kan, yang melekat di benak gua kalau misalkan gua denger nama ikan cana andrao adalah kecil guys, kayak gitu. Di sini gue punya ikan cana andrao ya, di sini. Namun karena kayaknya ada lampunya jadi kayak over exposure lah, jadi nggak kelihatan sih ikannya. Jadi si ikan cana andrao ini adalah salah satu dwarf snakehead ya, ikan cana yang dia itu berukuran kecil guys. Yang dimana ikan cana andrao ini maksimal size-nya itu cuma di ukuran 15 sentian. Jadi bener-bener kecil, bener-bener kayak mini lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan dipelihara di ukuran 30-an senti di tanknya gitu kan, itu kalau menurut gue pribadi nggak masalah ya, karena si tubuhnya ini panjangnya cuma 15 sentian. Jadi 2 kali lipat ukuran dari tubuhnya itu yang masih bisa berenang-berenang lah si ikan cana andrao ini. Cuman ya ukuran tank ini tentunya lebih gede, lebih luas gitu kan, untuk si ikannya itu lebih baik ya guys, kayak gitu. Kalau ikan cana andrao gua ini gua udah pelihara sekitaran setahunan lebih. Waktu itu gua belinya di tahun baru 2020 berarti. Enggak, 21 waktu itu. Jadi tahun baru 2021 waktu itu gua beli ikan cana andrao ukuran 2 cm. Sampai sekarang ukuran cana andrao gua ini di ukuran sekitaran 13 cm sih kayaknya. Dan itu udah melambat pertumbuhannya guys. Jadi kalau misalkan pengen di ukuran 15 cm itu ya butuh waktu setahunan lebih guys, karena itu ukuran maksimum size-nya gitu. Dan kalau misalkan ukurannya udah mencapai 10-an cm itu pertumbuhannya udah melambat sih, kayak gitu guys. Kalau kesan-kesan gue pribadi sih kayak gitu ya. Gue selama melihara ikan cana andrao ini, karena dia berukuran kecil, jadi gue itu nggak terlalu repot menyediakan tank untuk si ikan cana
Andrao ini guys, karena tank yang berukuran kecil pun udah cukup gitu kan untuk Channa Andrao. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, lebih gede, lebih luas si tanknya ini untuk si ikan Channa Andrao itu lebih baik guys, lebih bagus gitu kan, karena dia bisa ada space untuk berenang-berenang lah, kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk ikan Channa yang berikutnya yaitu ikan Channa pulchra guys. Ikan Channa pulchra ini tentunya seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya gitu kan. Ikan Channa pulchra ini adalah salah satu ikan Channa favorit gue. Terfavorit lah untuk gue pribadi, dan yang mengangkat channel ini juga kalau menurut gue pribadi adalah ikan Channa pulchra ya. Jadi pembahasan video gue soal Channa pulchra ini banyak banget yang nonton. Jadinya channel gue ini lumayan cukup berkembang, lumayan cukup tumbuh ketika ada konten soal ikan Channa pulchra guys. Dan ikan Channa pulchra ini yang melekat di gue gitu kan, kesan-kesan gue untuk ikan Channa pulchra ini adalah berwarna biru guys, kayak gitu. Meskipun emang Channa pulchra ini juga ada yang berwarna merah, ada yang varian red, ada yang red pulchra, kalau nggak red strip pulchra, kalau nggak salah iya ya. Jadi bisa dikoreksi kalau misalkan salah. Red pulchra, kalau nggak red strip pulchra atau red dot pulchra ya, gue lupa lah yang satu lagi. Tapi intinya ada juga yang varian merah gitu kan. Tapi yang banyak di pasaran ini, yang banyak dipelihara oleh para penghobi adalah yang varian biru guys, yang varian blue pulchra kayak gitu guys. Dan bisa dibilang kalau menurut gue pribadi, ikan Channa pulchra ini adalah ikan Channa sejuta umat guys. Jadi emang kayaknya setiap penghobi bisa sih punya ikan Channa pulchra ini, karena emang ikan Channa pulchra ini lumayan cukup mudah untuk dibreed, kayak model-model ikan Channa asiatica gitu kan. Meskipun harganya ikan Channa pulchra ini nggak sejatuh ikan Channa asiatica, cuman masih bisa dibreed lah ikan Channa pulchra ini. Masih banyak penghobi yang bisa membreed ikan Channa pulchra ini guys. Makanya banyak penghobi yang melihara ikan Channa pulchra ini guys, kurang lebih kayak gitu. Harganya sih kalau menurut gue pribadi Channa pulchra ini cukup stabil ya, nggak kayak ikan Channa asiatica yang sempet jatuh gitu kan. Jadi ya bisa sih dipelihara gitu kan, untuk investasi, untuk dikembangkan, di treatment gitu kan, untuk dia itu memiliki penampilan yang bagus, memiliki performa yang bagus lah, kurang lebih gitu guys. Kemarin gue lihat di TikTok Iqbal Isda punya Channa pulchra yang harganya 6 juta guys. Itu udah edan sih kalau menurut gue ya, udah kayak gila gitu harga ikan Channa. Guys, ini ada Channa pulchra menari-nari, harganya 6 juta. Mahal banget gak sih? Ini dia ikannya guys. Ini Channa pulchra, dan kalau diketok Ikan Channa gitu kan untuk sekarang ini udah edan sih. Jadi emang hobi itu kayak gitu kayaknya ya. Kalau misalkan udah bagus, udah suka, jadi kayak udah gak peduli harga lagi gitu. Kayak gitu sih. Lalu untuk ikan Channa yang berikutnya yaitu ikan Channa maru guys. Ikan Channa maru ini adalah ikan Channa khas Indonesia ya. Meskipun emang di luar sana juga ada ikan Channa maru, cuman Channa maru ini juga ada endemik asli Indonesia, terutama di Sumatera sama di Kalimantan. Ada yang namanya maru Borneo, ada juga yang namanya maru Sumatera gitu. Kalau hal yang melekat di gua gitu kan, di pikiran gua, di benak gua, untuk ikan Channa maru ini adalah bunga guys. Jadi yang belum tahu, bunga ini adalah semacam corak berwarna putih di tubuh si ikan Channa maru. Kalau nggak salah bunga ini cuma ada di ikan Channa maru ya. Gua nggak tahu ya kalau misalkan di yang lain ada apa enggak. Mungkin ada tapi beda penyebutannya gitu. Tapi kalau untuk di ikan Channa maru ini biasa disebut sebagai bunga gitu. Bunga ini kayak corak warna putih di tubuhnya ya. Biasanya semakin banyak, semakin bagus, semakin melimpah bunga di tubuh si ikan Channa maru ini, biasanya harganya bakal semakin mahal guys. Karena bunga ini dia itu salah satu hal yang membuat si ikan Channa maru ini semakin cantik, semakin indah untuk dipandang guys. Kurang lebih gitu. Nah, kalau kalian gimana guys kesan untuk si ikan Channa maru ini? Atau mungkin dari segi kuningnya, dari segi lokalnya, atau mungkin dari segi ukurannya gitu. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Lalu untuk ikan Channa yang berikutnya yaitu ikan Channa auranti guys. Ikan Channa auranti ini sebenarnya udah gua pengen sejak lama, cuman karena harga dan juga kesediaannya di pasaran, jadinya gua nggak bisa untuk beli ikan Channa auranti ini. Terutama di harganya sih, gua kayak sayang gitu mengeluarkan 500.000, 600.000 untuk ikan Channa gitu. Jadi gua masih mikir-mikir berkali-kali lipat gitu kan untuk bisa melihara ikan Channa auranti ini. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada ikan yang cocok, harga yang cocok, bakal gua coba pelihara sih. Ya idealnya mungkin sampai
sampai di harga 300.000 gue pengen sih melihara. Cuman kalau untuk di harga 500.000 ke atas kayaknya sayang gitu untuk beli ikan cana gitu. Untuk beli ikan tuh kayak kalau gue pribadi masih sayang gitu ya, masih sayang uang gitu. Gue emang penghobi yang kere, penghobi yang kayak kurang uang. Jadinya gue masih mikir-mikir sih kalau misalkan pengen beli ikan yang ratusan ribu gitu. Mungkin kalau misalkan harganya di bawah 200.000 masih oke sih. Kayak dulu gue beli ikan cana Argus di harga 150.000 itu masih oke gue beli gitu. Tapi kalau misalkan harganya udah di atas 500.000, 300.000 itu masih sayang sih. Gue kayak menyayangkan banget untuk beli ikan seharga segitu gitu. Jadi ya masih sayang sih kalau gue ya. Waktu itu ikan cana auranti ini sempat booming di pasaran, sempat kayak banjir lah. Banyak orang yang melihara ikan cana auranti ini, banyak mungkin harganya juga jatuh kayak 250.000 tuh kayaknya pernah sih gue nemu sih kayak gitu. Cuman resikonya waktu itu ikan cana auranti ini banjir di pasaran, mereka itu masih dalam kondisi wild caught guys. Jadi bukan breeding sendiri ya, karena emang cara auranti ini masih sulit untuk di breeding sih. Setahu gue mungkin kayak Fajar Arif ya yang punya breedingan ikan cana auranti gitu. Jadi emang masih sulit, masih langka di pasaran untuk ikan cana auranti ini, hasil tangkaran sendiri, hasil ternakan sendiri gitu kan. Jadinya kebanyakan ikan cana auranti ini adalah hasil tangkapan alam. Dan kalau misalkan hasil tangkapan alam ini rawan banget terkena yang namanya penyakit. Waktu itu sih yang booming terjadi pada cana auranti ini adalah jamur kapas. Makanya sampai sekarang tuh gue kalau denger ikan cana auranti yang terbenak di otak gue tuh adalah jamur kapas guys. Karena waktu itu cana auranti ini rawan banget terkena jamur kapas, kurang lebih gitu sih. Dan waktu itu juga banyak orang yang nyari-nyari tahu, nyari solusi gitu kan, bagaimana mengobati jamur kapas di ikan cana maru ini guys. Di ikan cana auranti ini guys. Kayak gitu sih ikan cana auranti ini. Jadi sempat booming juga bagaimana solusinya gitu. Biasanya waktu itu gua nemunya kayak disurutkan si airnya, terusnya dikasih pomade kalau nggak akriplavin biar dia itu sembuh guys, kurang lebih gitu. Nah, kita berlanjut ke ikan yang selanjutnya, yaitu ikan cana asiatica guys. Ikan cana asiatica ini waktu itu sempat pernah langka di pasaran ya. Dan waktu itu gue dapetinnya ketika dia itu masih langka di pasaran guys. Makanya waktu itu gue dapetinnya kayak mahal banget sih. Gue dulu mungkin kalau dihargakan sekitaran 150.000 sih gue beli di ukuran 6 cm. Itu mahal banget ya. Kalau sekarang mungkin berapa sih ikan cana asiatica? Kayaknya murah gitu. Mungkin di harga 30.000-an, kalau enggak mungkin paling mahal 50.000-an gitu. Padahal gue beli dulu harganya 150.000 gitu. Karena emang dulu pas awal-awal gue beli tuh dia masih langka, masih jarang di pasaran guys. Waktu itu gue belinya sebenarnya sih tuker tambah ya. Waktu itu gue tuker pakai ikan cana maru yang berukuran 15 cm dan gue waktu itu nambah 50.000. Saking pengennya gue tuh waktu itu pengen punya ikan cana asiatica guys. Namun kalau sekarang sih harganya udah jatuh ya. Nah, namun sebenarnya yang berkesan di gue, yang melekat di gue bukan soal harga dan juga bukan soal kelangkaannya dan jatuhnya di pasar ya. Gue sih lebih melekat di benak gue tuh adalah asal si ikan ini guys, yaitu asal Cina. Kayaknya jarang banget ikan cana ini berasal dari Cina gitu. Tapi kalau gak salah ikan cana Argus dari Cina juga ya. Cuman kalau gue sih yang melekat di gue adalah asalnya gitu, yaitu dari Cina. Kayak khas banget gitu ikan cana asiatica ini dari Cina. Asiatica, Cina kayak mirip-mirip gitu. Jadi hal yang berkesan di gue dari ikan cana asiatica ini adalah asalnya gitu, asal daerahnya yaitu dari Cina guys, kurang lebih gitu. Jadi ya itu dia ya video gue soal kesan-kesan gue untuk ikan cana yang gue sebutin tadi. Tadi ada 5 ikan cana ya, ada ikan cana andrao, cana maru, cana pulcra, cana auranti dan juga cana asiatica. Itu ya kesan-kesan gue soal kelima ikan tadi gitu kan. Kalau kalian gimana guys kesan untuk kelima ikan tadi? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk simpulan di video kali ini sih, ini cuma opini gue pribadi, cuma pendapat gue pribadi. Pastinya kesan-kesan dan mungkin hal yang melekat di tiap kiper ini bakal beda-beda ya. Kalau gue pribadi tadi seperti itu, kalau mungkin kalian ya beda lagi gitu. Mungkin cana auranti kesana kayak gimana, cana asiatica kesana kayak gimana. Itu tiap kiper bakal beda-beda tentunya guys, kurang lebih gitu. Jadi ya gitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Video gue soal tadi sharing mengenai kesan-kesan untuk ikan cana yang gue sebutin tadi. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dimaafkan dan juga mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.